Saudara, kamu terus belajar satu hal yang penting tentang hukum yang dilanggar oleh satu manusia namanya Adam itu mengakibatkan satu keadaan bumi yang begitu rusak, bahkan manusia yang tinggal di atasnya pun menjadi rusak. Kita masih buka Roma 3 ayat yang ke-23. Dua, tiga. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Bapa. Katakan itu sekali lagi, 2, 3. Oke. Saya terus mengingatkan teman-teman semua di sini supaya semakin hari semakin kamu menyadari bahwa tidak ada satu manusia pun yang benar, semuanya dibenarkan oleh Bapa. Setuju, katakan amin. Oke. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada satu peristiwa yang penting nun jauh di sana, di mana ada satu orang yang dipercaya oleh Bapa untuk menguasai bumi, melindungi bumi, memelihara bumi, itu melanggar satu yang menjadi perintahnya Bapa, yaitu apa? Lebih memilih perempuan itu daripada memilih Bapa. Jadi dosanya Adam itu bukan soal makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat atau pohon kematian itu, saudara. Karena yang memetik buah pohon itu adalah Hawa. Kemudian Hawa datang membawa buah itu kepada Adam, bukan sekaligus langsung Adam bilang, mari sini, enak toh, mari ketong rasa sama-sama, sonde. Tetapi kan ada satu proses, Adam pasti berpikir, menimbang-nimbang apakah dia ambil dan makan atau tidak. Dan pada akhirnya Adam memutuskan bahwa dia lebih memilih siapa? Hawa. Jadi saudara perhatikan, yang membuat dosa itu terlahir adalah keterpilihan kamu kepada siapa. Atau Anda memilih apa, ada dia punya konsekuensinya. Ketika Anda memilih dunia ini, ada konsekuensinya. Ketika Anda memilih dia yang kudus dan yang benar, ada konsekuensinya. Setuju, katakan amin. Jadi sekarang kamu pelajari di sini teman, berarti yang dilakukan Adam itu dosanya apa? Salah pilih. Kasih tahu sebelah kiri kanan, salah pilih. Yang dia pilih itu bukan Bapa, melainkan yang dia pilih itu si wanita yang ada di samping dia yang telah melakukan sebuah kesalahan. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, hati-hati. Sekali lagi ngomong kuat, hati-hati. Hati-hati salah. Kasih tahu, hati-hati salah pilih. Apa saja salah pilih itu banyak. Ada orang yang salah pilih jurusan. Dia tuh sukanya itu di psikologi, tapi dia masuknya di Muger. Maka dia pusing, dia selama dia kuliah dia setengah mati. Kok dia dari kampung sana tidak pernah tahu ini organ ini apa, gitar ini apa, tiba-tiba muncul di sini Muger, musik gerejawi. Maka dia mulai pikir-pikir, saya pindah jurusan, berarti salah pilih. Oke. Dia tidak ada minat untuk di bahasa Inggris. Tetapi tiba-tiba dia tulis itu ambil jurusan bahasa Inggris. Maka sampai di tengah dia bilang, ini saya tidak cocok di sini, saya harusnya jadi pendeta. Coba lihat sebelah kiri kanan. Itu salah pilih. Ada orang juga salah pilih tentang cinta juga toh. Woi, pokoknya waktu pacaran nih dia pun cinta nih maka mium. Tetapi waktu pas sudah menikah, sudah diberkati di gereja selesai teman, dan mulai masuk dalam bidang rumah tangga, kemudian dalam waktu 5 tahun, 6 tahun, kemudian mulai entertainment, mulai masuk di insert, iya toh, artis-artis begitu. Kemudian tulis ini, saya rasa bahwa saya telah salah memilih seseorang. Selama 6 tahun kemudian Anda dapat anak 2, itu salah pilih kah? Anda lihat sebelah kiri kananmu, banyak orang yang hidupnya tuh salah pilih semua. 1, 2, 3. Jadi hari ini kita akan terus dengar satu kata salah pilih. Karena banyak orang salah pilih terus. Nah, kasih tahu sebelah kiri kanan. Sebab Adam juga salah pilih. 1, 2, 3. Saudara perhatikan ini baik-baik. Saya ingatkan lagi teman-teman. Adam melakukan satu kesalahan yang fatal. Di mana Bapa itu mengajar dia, berjumpa dengan dia setiap hari sejuk, kata Kejadian. Bapa berjumpa dengan Adam ngapain? Mengajar Adam dong. Supaya Adam, untuk apa Adam itu diajar? Supaya Adam semakin hari semakin mencintai Bapa, dan pada akhirnya ketika dia menghadapi satu persoalan, dia tetap mempertahankan keterpilihan dia atau pilihan dia kepada Bapa. Bisa nangkap sampai sini?
Jadi Bapa memberi dia hukum, Bapa memberi dia kuasa, otoritas, Bapa memberikan dia kepercayaan. Bahkan Bapa setiap hari sejuk datang berjumpa dengan Adam. Supaya apa? Lihat, ada komunikasi, ada hubungan yang begitu karib antara Adam dengan Bapa. Tujuannya untuk apa? Supaya Adam tetap memilih Bapa. Bisa nangkap sampai di sini? Kan semua kan dilakukan sama kayak kamu punya hidup. Ada masalah, berdoa, Tuhan buka jalan. Tujuannya untuk apa? Supaya Anda tetap memilih dia. Amin. Bisa nangkap sampai di sini? Tetapi dalam kenyataan waktu Adam menghadapi masalah, di mana perempuan itu membawa buah yang dilarang untuk dimakan, teman-teman lihat, Adam kok lebih memilih perempuan itu? Sekarang pertanyaan saya, bagaimana perasaan kita punya Bapa yang sudah memberi dia kepercayaan, yang sudah memberi dia kuasa dan otoritas, yang setiap hari sejuk turun ke bumi, berjumpa dengan Adam, mengajar, menceritakan semua kisah tentang diri dia. Sekarang saya tanya teman-teman, bagaimana rasanya dikhianati? Bagaimana rasanya itu dikecewain? Bagaimana rasanya teman-teman? Pasti ada satu pihak yang begitu rasa, loh kok saya sudah memberikan semua yang kau butuhkan. Saya sudah memberikan kuasa otoritas kepada kamu. Bahkan saya berjumpa dengan kamu, mengajar segala sesuatu tentang diriku. Tapi kenapa engkau memilih dia daripada aku? Nah kayak gitu. Jadi Bapak merasa, saya percaya saya punya Bapak. Kalau dia bilang dia murka, dia marah, betul kakak. Kenapa? Tidak mungkin kan tidak marah. Oh Adam tidak apa-apa, aman saya. Mau apa? Bapak saya penuh dengan murka supaya kamu tahu. Jangan kamu hanya cuma belajar dalam satu sisi. Kita punya Bapak penuh kasih. Tapi kamu juga harus tahu kita punya Bapak adalah penuh dengan murka. Amarahnya menyala-nyala. Katakan sebelah kiri kananmu. Oleh karena itu takutlah kepada dia. 1, 2, 3. Karena orang selalu ngomong, Bapak kita penuh kasih. Penuh kasih, dia maha pengampun, maha pengasih. Amin. Tapi ada sisi yang lain, yaitu dia penuh dengan murka. Kalau kamu hanya dimanja dengan kata kasih, mengasihi, dia mengasihi kamu, dia mengampuni kamu, kamu jadi manja. Kamu jadi orang yang tidak akan pernah menghormati dan takut dan gentar sama dia. Tapi kamu kalau lihat dia punya murka yang menyala-nyala, kamu akan tahu apa yang harus kamu buat. Supaya apa? Dia punya murka tidak menyala dalam hidup kamu. Setuju katakan amin. Bisa nangkap sampai sini? Kasih tahu sebelah kiri kananmu, Bapak kita bukan hanya sekedar maha kasih, tapi dia penuh dengan murka. 1, 2, 3. Omong kuat. Bapak kita bukan hanya saja maha kasih, tapi dia penuh dengan murka. 1, 2, 3. Ya kadang-kadang kau tidak sadar toh, kau buat sesuai dengan kau punya otak, kau rasa aman karena tidak ada teguran. Tapi kalau sudah sampai pada posisi lu harus ditegur, dia kutisan lu. Baru lu otak terbuka. Nanti su penyakit pegang di sini, nanti penyakit su pegang di kepala, nanti penyakit su pegang di kaki, baru mulai otak itu Tuhan kau baik. Kasih sebelah kiri kanan. Otak tuh jalan, jangan sampai penyakit pegang baru lu berubah. 1, 2, 3. Tetapi apa? Berubahlah dengan pembaharuan akal budimu. Kalau otak lu masih ada, berubah. Kalau otakmu masih jalan, disuruh datang berdoa, berdoa. Disuruh baca Alkitab, baca Alkitab. Disuruh melakukan perintah dan hukumnya, lakukan. Jangan sampai dia punya murka turun baru lupa. Saya ini kasihan sama teman-teman kalau sudah ditegur dulu baru datang kau bikin muka, kasihan, patah leher tuh. Saya sih terima-terima saja, tapi kasihan dengan Anda. Kenapa Anda harus sakit dulu? Kemudian nere-nere datang sini dengan sakit penyakit baru datang bilang, minta doa lu kak, beta minta ampun ini kali beta kembali dan sungguh-sungguh. Oke. Tetapi kan sudah sakit tuh kakak, kasihan. Coba kasih tahu sebelah kiri kan, lu sudah kasihan dari lu pun diri kok. 1, 2, 3. Jadi tolong kalau masih ada waktu dan akal budi masih berjalan, berubahlah dengan pembaruan akal budimu. Setuju katakan amin. Kita kembali saudara lihat, berarti Bapak kita ini punya satu perasaan yang penuh dengan murka yang menyala-nyala teman. Makanya kalau dia turun ke bumi mencari Adam itu bukan dengan suara manis. Adam, oh Adam, mana ada kakak. Pasti dia dengan suara yang penuh dengan amarah. Kalau dia tidak penuh dengan amarah, tidak mungkin Adam itu bersembunyi. Karena dia datang dengan penuh kedahsyatan dan penuh amarah, makanya Adam dan Hawa bersembunyi. Bisa nangkap sampai di sini. Coba kamu lihat kau punya bapak, kalau kau sudah buat kesalahan, lu bapak datang dengan marah, lu sembunyi kau sonde. Linda, diam saja nih di bawah kolong meja atau di begini. Sembunyi. Kenapa? Dia tahu dia salah dan dia juga tahu bahwa dia pembapak nanti marah sama dia.
Begitu juga dengan Adam dan Hawa. Mereka penuh dengan ketakutan, makanya bersembunyi teman. Bapa datang dengan penuh murka, mereka menyadari mereka itu salah. Kenapa mereka menyadari mereka itu salah? Buktinya apa? Lihat. Kenapa Adam? Kenapa kamu ada di situ? Maaf Bapak, kami telanjang. Hah? Siapa yang memberitahu ke bahwa kamu itu telanjang? Perempuan yang kau berikan di samping ini telah memberikan aku buah. Astaga, Adam lagi. Berarti Adam tahu bahwa mereka itu telah berbuat salah. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, hati-hati. Sekali lagi katakan hati-hati. Oke? Bisa nangkap sampai sini. Salah pilih mengakibatkan segala sesuatu itu menjadi rusak. Itu konsekuensi yang dilakukan, diputuskan oleh Adam. Pilihannya Adam Hawa. Resikonya adalah kutuk. Resikonya adalah dosa yang begitu luar biasa rusak. Membuat manusia menjadi rusak. Buka dulu Kejadian pasal 6. Ayat yang ke-12. Saya kasih ingat-ingat teman-teman semua supaya teman-teman jangan lupa. Dua, tiga. Bapa menilik bumi dan sungguh lapar. Sebab hidup yang apa kakak? Lihat, waktu Adam memilih Hawa dan Bapa pun tidak dipilih oleh Adam, istilahnya begitu, lebih memilih Hawa. Lihat, manusia sejak saat itu, lihat, bumi satu menjadi rusak. Yang kedua, manusia menjalani kehidupan yang juga apa rusak. Katakan, bumi rusak karena dosa. Manusia rusak pun karena dosa. 1, 2, 3. Dosanya Adam adalah apa? Omong kuat. Omong kuat. Salah pilih. Dia pilih itu perempuan. Sudah tahu itu perempuan bawa itu buah yang dilarang untuk tidak boleh dimakan. Kenapa lu pilih dia? Sebegitulah dia makan sedikit lemang kali. Ya kita bilang Adam juga ikut makan toh. So pilih ini perempuan dimakan lagi itu buah. Coba kasih tahu sebelah kiri kan. Ini cinta tuh memang buta. 1, 2, 3. Omong kuat. Iya toh. Cinta tuh bikin orang tuh jadi goblok. Kenapa? Diikuti dengan birahi dan nafsu. Akhirnya yang sudah tiap hari ketemu Tuhan juga sama saja. Betul kok Sonde. Ini tiap hari ketemu Tuhan Allah ini. Turun dari langit ini ke bumi. Bincang-bincang setiap hari sore. Tetap saja dia pilih ini perempuan. Coba lihat sebelah kiri kanan. Woi, jangan main-main Pak. Cinta itu kuatnya seperti maut. Kekuatannya itu seperti dunia orang mati. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jadi kalau mau mati, baca cinta terus. 1, 2, 3. Iya toh? Coba lihat sebelah kiri kanan. Baca cinta terus sebelum waktunya. Kalau sudah waktunya silahkan. Tapi kalau belum waktunya masih karutu-karutu, masih SMP, masih SMA. Aku cinta kamu, kamu cinta aku. Aja. Putar balik, lu datang sekolah saja masih pakai uang bemo dari mama dan bapak. Bayar uang sekolah lu yang bayar. Kalau lu bayar uang sekolah sendiri, lu ini sendiri, semua sendiri, silakan. Berarti lu sudah siap. Ini orang tua masih bantu juga. Kasih tahu sebelah kiri kan, bertobat sungguh-sungguh. Okay. Saudara perhatikan ini baik-baik. Ya, ketika manusia menjadi rusak, manusia punya kesempatan untuk berjumpa dengan Bapa lagi kok Sonde? Tidak punya. Sekali lagi, setelah Adam memilih yang salah, kemudian Adam menerima kutuk, Hawa menerima kutuk, bumi pun menerima kutuk, bumi rusak, manusia yang di atas juga menjadi apa teman? Rusak. Manusia tidak lagi memiliki satu semangat atau satu kesempatan untuk bisa ketemu Bapa. Rusak hubungan juga rusak dengan Bapa, rusak semuanya. Bahkan manusia pun menjalani kehidupan yang rusak. Buka Mazmur pasal 14. Mazmur 14 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Satu, dua, tiga. Bapa memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia. Untuk apa? Melihat apakah ada yang berakal budi? Apakah ada yang punya otak? Sudah ada Pak. Apakah ada yang mencari dia? Sudah ada bos. Lihat ayat yang ketiga. 2, 3. Mereka semua telah menyeleweng. Semua telah bejat.
Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun apa? Artinya apa? Betul-betul rusak kakak, rusak total, hancur. Mau manusianya, mau buminya, semuanya rusak. Bayangkan Bapak lihat dari atas turun ke bumi, tidak ada satu manusia pun yang berakal budi. Ini yang tidak ada akal budi itu cuma hewan, binatang. Semuanya telah menyeleweng. Anda bisa membayangkan betapa rusaknya manusia. Dan tidak ada satu pun yang mencari dia. Lihat. Saya masuk lebih dalam yang kedua. Itu keadaan yang terjadi ketika Adam melakukan satu keputusan atau pilihan yang salah. Manusia menjadi rusak, bumi menjadi rusak. Setuju katakan amin. Manusia tidak lagi memiliki hubungan yang harmonis dengan Bapa. Yang kedua, maka Bapa berinisiatif untuk apa? Menyatakan dia punya diri supaya manusia ini boleh kembali memiliki akal budi. Boleh kembali dapat mencari dia dengan leluasa. Tidak ada lagi kesulitan. Manusia bisa mengikuti jalan yang benar, tidak lagi menyeleweng. Maka siapa yang harus berjuang? Manusia tidak bisa lagi berjuang. Manusia tidak punya semangat. Buta, amnesia semua. Lupa siapa dirinya, lupa siapa penciptanya. Ini dosa pemakarian, kutuk yang merajalela. Anda bisa membayangkan betapa rusaknya manusia. Betapa rusaknya bumi. Bapak turun. Bapak bangkitkan hamba-hambanya. Bapak berjuang, Kak. Bapak datang, jamah satu orang, bangkit. Ada Henok di situ, ada siapa lagi? Ada Abraham di situ, ada Elia di situ, ada Musa di situ, ada Yeskiel di situ, ada Yeremia di situ. Bapak bangkitkan semua hamba-hamba Bapak, Bapak bangkitkan semua. Tujuan untuk apa? Supaya manusia mengenal Bapak dengan benar. Bisa nangkap sampai di sini? Bapak kasih dia punya hukum lewat Musa. Supaya apa? Manusia tahu membedakan ini dosa dan ini bukan. Berarti apa? Bapak berjuang menolong manusia supaya manusia tidak lagi rusak. Setuju katakan amin. Supaya manusia berakal budi dan tidak lagi menyeleweng. Bapak kita luar biasa berjuang kakak. Sedemikian rupa, walaupun waktu itu dia pakai orang-orang, mengerti tidak? Untuk mewakili dia supaya manusia ini bisa kenal. Kan gampang toh, contoh. Kalau dia datang dengan begini, tiba-tiba ngomong, belum tentu orang bisa terima kak. Karena dia penuh dengan kedahsyatan. Tapi kalau dia bangkitkan manusia yang sama seperti kamu dan saya, otomatis Elia ngomong orang bisa dengar kosonde. Musa omong orang bisa dengar kosonde. Abraham omong orang bisa dengar kosonde. Karena sesama manusia. Bapak penuhi ini dengan hikmat dan pengertian. Maka dia bicara, manusia bisa mengenal Bapa lewat ini laki-laki, lewat hambanya ini, lewat hambanya yang di sana, lewat nabi ini, lewat nabi itu, lewat hakim ini, lewat hakim itu. Dulu seperti itu. Saya nangkap sampai sini, kasih tahu sebelah kiri kananmu, lu pun Bapa itu di sorga berjuang buat lu. Hargai dia. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Tidak ada satu manusia pun yang mampu memperkenalkan Bapa kepada manusia yang lain. Kenapa? Terlalu rusak manusia. Bumi yang lu tinggal juga bagaimana mau omong Tuhan? Kita pun Bapa namanya ini. Dorang bikin dompun sendok patah. Rubah nama Bapa. Jadi Adonai Elohim misalnya. Dorang bikin dompun otak. Sesuai dengan dompun pikiran dan dompun punya tafsiran. Rusak semua, tambah rusak lagi, tambah jauh lagi, tambah jauh. Bapak bilang serukanlah namaku, dia bilang tidak usah. Nama itu terlalu kudus, jangan, ganti saja. Jadi yang mengganti ini bukan Bapak, tapi siapa? Manusia. Bapak bilang aku yang memerintah bangsamu Israel. Tapi orang Israel bilang begini, tidak, kami minta raja. Jadi kalau Bapak itu mau memerintah orang Israel, memimpin orang Israel untuk menjadi pemimpin utamanya orang Israel itu sebenarnya Bapak. Jadi kalau kamu belajar sejarah, luar biasa. Orang Israel dulu itu punya sistem pemerintahan namanya teokrasi. Kemudian dia punya pelaksana di bumi namanya nabi-nabi dan hakim-hakim. Jadi kalau sekarang itu ada kerajaan, ada raja atau presiden. Kemudian dia punya pelaksana tugas harian disebut dengan Perdana Menteri. Bisa nangkap sampai sini? Makanya sekolah. Kalau sekarang ini sistemnya republik. Kemudian ada presiden. Ada sistemnya kerajaan, raja, pelaksanaan yang di pemerintahannya itu disebut dengan Perdana Menteri. Seperti Malaysia itu Perdana Menteri. Seperti mana lagi? Inggris itu Perdana Menteri, Belanda Perdana Menteri,
Pokoknya Perdana Menteri. Kasih tahu sebelah lagi, makanya sekolah. Nah, orang Israel dulu itu namanya teokrasi. Teokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang berpusat kepada Bapa pencipta yang kudus yang benar. Gila ya? Tapi orang Israel bilang, katong sonde mau. Katong mau seperti bangsa-bangsa yang ada di sekeliling kami. Yang punya raja. Kami juga butuh raja. Kami juga mau raja. Gila ya? Maka Bapak kasih dong raja. Raja pertama orang Israel namanya Saul. Bisa nangka sampai sini. Makanya belajar. So ikut katekisasi tau? Ada cerita tentang Saul juga tau? Orang Israel menolak Bapa di sorga. Kemudian meminta raja. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Memang Israel. Kadang-kadang. Bukan kadang-kadang, memang error. Gitu. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Hati-hati. Hati-hati. Oke. Tidak ada satupun yang mampu. Saya maju terus. Kamu lihat, karena tidak ada satupun yang mampu, manusia, Bapak kita itu apa? Turun sendiri jadi manusia. Oke, singkat cerita, Bapak turun, tek. Kemudian merangkak ke Golgota, mati buat lu dan saya. Supaya apa? Memberi lu satu kekuatan, namanya pengampunan. Bisa nangkap sampai di sini? Sekarang saya tanya kamu, ini sudah mengerti? Bapak turun jadi manusia, kemudian dia berjuang agar kamu menerima pengampunan. Setuju, katakan amin. Dan semua manusia itu harus selamat. Itu rindunya Bapak saya. Pertanyaannya, setelah salib ditegakkan, setelah pengampunan bisa terlahir, apakah semua orang itu langsung percaya dia? Apakah bumi langsung baik? Apakah manusia langsung baik? Atau masih tetap rusak? Karena jadi apa gunanya salib? Padahal semuanya tujuannya untuk apa? Bapak berjuang supaya manusia bisa kembali kepada Bapak dengan selamat. Kamu lihat, saya kasih kamu ini. Kamu perhatikan betapa sulitnya manusia itu mendekat sama Bapak. Karena ada jurang yang memisahkan manusia dengan Bapak, yaitu dosa dan kutuk kakak. Setuju, katakan amin. Maka Bapak kita itu turun, karena yang bisa menghapus dosa manusia itu dia, Bapak kita yang kudus dan benar. Yang bisa menggagalkan itu kutuk adalah seseorang yang melepaskan kutuk. Siapa yang melepaskan kutuk buat Adam dan Hawa? Siapa? Ya Bapak, omong kuat. Karena manusia telah jatuh dalam dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian manusia apa? Apa yang dilakukan Bapak? Hai bumi, tanah, terkutuklah tanah. Siapa yang keluar itu mulut? Siapa yang ngomong? Bapak. Terkutuklah tanah. Hai perempuan, engkau akan sakit bersalin. Dan engkau akan birahi kepada suamimu. Dan suamimu akan berkuasa atas kamu. Hai laki-laki, engkau akan mengusahakan tanah ini dengan susah payah. Baru engkau menikmati hasilnya. Dilihat. Itu kutuk, Kak. Jadi kalau ibu-ibu, mama-mama bersakit bersalin. Bersalinnya sakit sekali, itu kutuk. Kemudian seorang laki-laki dia harus banting tulang, kerja banting tulang, tulang dibanting-banting, itu kutuk. Dia harus mengusahakan tanah, dia harus bekerja keras supaya bisa menghasilkan sesuatu untuk dia hidup. Saya nangkap sampai di sini. Tanah yang dulunya baik-baik kata Alkitab, sekarang jadi tanah yang tandus. Tanah penuh batu karang begini, lu titis lu. Dulu ada baik-baik, lu tinggal duduk santai-santai gini, burung don datang makan selalu. Lu datang santai-santai begini, buah-buahan itu jatuh, kemudian mungkin buah-buahan ada mulut, dia bilang gini, ada makan, ada makan. Ini lu pilih yang salah, makanya konsekuensinya apa? Lu pacul itu tanah sudah. Lu titi itu batu sudah. Supaya apa? Lu bisa tanam sesuatu dan lu makan. Tidak lagi bumi memberi makan buat lu. Gitu yang terjadi di Adam. Mau hidup, tinggal ambil buah pohon kehidupan, makan, hidup dia. Mau bikin selingan-selingan, ada selingan, buah-buahan selingan. Kan biasa kita makan hari ini tempe, besok dengan tahu, lusa dengan ikan, tula dengan daging. Kemudian seterusnya, kemudian yang terakhir pakai garam kosong dan lombok. Kan ada menu-menu spesial. Adam juga begitu-begitu. Hari ini buah ini, besok lagi buah kehidupan. Besok lagi bukan buah kematian itu, tidak ada. Tidak ada masuk listnya Adam, Kak. Dia punya buah-buah yang enak semua. Hanya India, pilihan itu berbahaya, Kak. Pilihan kalau salah berbahaya. Akibatnya itu rusak semuanya. Lihat, tidak ada satupun yang bisa ke Bapak, Kakak, setelah rusak ini semua, Kakak.
Makanya salib itu ditegakkan untuk apa kakak? Mempermudah kamu untuk bisa berjumpa dengan Bapa. Kenapa? Itu jurang yang dulunya ada kakak, ada dosa di situ, ada kutuk di situ. Tertutup sempurna. Setuju, katakan amin. Sehingga tidak ada lagi yang menguasai manusia lagi ini, kutuk, dosa. Soalnya ada lagi. Karena ini yang membuat manusia tidak dapat kembali kepada Bapa. Jadi target salib itu apa kakak? Sudah selesai. Sudah selesai apa? Kutuk yang dilepaskan oleh dirinya sendiri. Itu dia berkata sudah selesai. Tidak lagi berkuasa atas kehidupan setiap manusia. Bisa nangkap sampai sini kakak? Coba lihat sebelah kiri kananmu. Oh begitu ya. Ya, pertanyaan kedua. Setelah salib ditegakkan dan dia berkata sudah selesai. Kan dia bilang, tadi saya katakan, langsung berubah, langsung manusia berubah. Tidak kak. Berarti apa yang harus dilakukan oleh manusia supaya dia benar-benar bisa kembali kepada Bapa? Itu tugas manusia, yaitu berjuang untuk percaya. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, kalau lu mau bisa kembali kepada dia, lu sendiri harus berjuang untuk percaya. 1, 2, 3. Sekarang pertanyaan saya, sekarang kau percaya sama dia itu karena pilihanmu atau karena memang kau terlahir dalam keluarga Kristen? Sekali lagi saya tanya, sekarang kau bilang kau percaya kepada Tuhanmu, penciptamu yang kudus yang benar Bapa kita, itu karena pilihan hidupmu atau karena kau terlahir dalam keluarga Kristen? Keluar langsung haleluya puji Tuhan dalam nama Yesus sepana sulahir. Suka atau tidak suka itu nama lu dengar, betul ke sonde? Suka atau tidak suka lu harus pergi sekolah minggu. Sekolah minggu. Suka atau tidak suka lu harus pergi gereja, betul ke sonde? Lu mau kenal Tuhan kok sonde kok, yang penting lu orang Kristen toh, karena lu pun bapak mama Kristen, jadi hari Minggu ke gereja. Ada ibadah rumah tangga, walaupun lu muka tuh seperti kayak setan. Lu sujengkel setengah mati, ada urusan yang lain, ada ibadah rumah tangga lagi. Jujur, siapa sih paling jengkel kalau pas mau pergi, pas ada ibadah rumah tangga? Tidak ada yang keluar rumah. Ini hari pendeta mau datang kunjungi di rumah, siapa? Kau tahu mau bikin yang lain, ini datang di sendok patah lagi. Ya. Kenapa itu bisa terjadi kak? Kamu jadi Kristen karena pilihanmu atau karena kamu terlahir dalam keluarga Kristen? Coba jawab di lubuk hati. Tunjukkanlah dengan ekspresi wajahmu. Oh, keluarga Kristen semua. Iya, saya terlahirnya dalam keluarga Kristen, kak. Berarti selama ini lu percaya sama dia bukan karena pilihanmu. Betul ke sonde? Kenapa itu bisa terjadi? Lihat, ada banyak orang Kristen yang terlahir dalam keluarga Kristen masih tetap mabok. Masih tetap main judi. Masih tetap minum sopi, laru, isar rokok. Apalagi taji ayam, apalagi loti-loti nona, yang nona loti-loti nyong, pacaran harba biru. Kalau sonde gandeng tangan, sonde bapelok itu sonde ais. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Tetapi pergi gereja rajin, 1, 2, 3. Ya toh, pelayanan mau. Nah, sekarang Kak Victor bawa lagi lebih dalam. Sekali lagi saya tanya. Kamu nih jadi Kristen ini karena terlahir dalam keluarga Kristen atau kamu memilih jadi Kristen? Kamu yang di rumah yang nonton juga sama. Kau ini Kristen karena memilih jadi Kristen atau percaya sama Bapak kita? Atau karena memang sudah lahir dan lahir, mama dan bapak bilang gini, aduh Tuhan Yesus engkau baik. Jadi beta pu anak pun cantik lagi. Kemudian mulai agak besar sedikit, ayo dorong-dorong ke tempat anak, kan biasa begitu, sama kayak bapak anak. San, sekolah minggu, pergi. Beta mau nonton, pilihannya dia adalah nonton, pilihannya saya, sekolah minggu. Akhirnya apa? Anak saya mengikuti pilihan saya, bukan pilihannya dia. Sehingga selama dia melakukan, dia takut saya, bukan karena takut penciptanya yang kudus dan benar. Jadi selama ketong hidup, ketong melakukan pergi di gereja, ikut persekutuan, apa segala macam, ikut ibadah rumah tangga, ikut ibadah pemuda, lebih banyak takut kepada ketong bapa dan mama,
kemudian takut orang bilang katong ni kafir, takut orang bilang nanti lu ni pemuda mah, lu pernah ikut pemuda, nanti ada apa-apa nanti lu mulai cari sengkatong. Widih, coba lihat sebelah kiri kanan, katong lebih takut itu daripada takut Bapa. Jadi sekarang Kak Victor tanya, kamu ini jadi Kristen karena pilihan kamu atau memang terlahir dalam keluarga Kristen? Kalau kamu terlahir dalam keluarga Kristen, belum tentu kamu langsung menerima pengampunan kakak. Karena pengampunan itu akan terlahir dan diberikan Bapa secara cuma-cuma kepada mereka yang apa? Memilih dia. Karena Adam telah salah memilih Hawa. Maka terbaliknya kamu adalah apa? Kamu harus berjuang untuk memilih dia. Setuju, katakan amin. Itulah yang Bapa inginkan dari ketong. Karena Adam telah salah memilih. Maka Bapa memberikan ketong pengampunan lewat salibnya. Ada amin? Maka sekarang untuk lu bisa terima itu pengampunan, kamu harus apa? Berjuang untuk memilih. Oh, saya sudah jadi Kristen. Ya itu karena lu terlahir dalam keluarga Kristen. Lu Bapak Kristen, lu Mama Kristen. Tetapi pilihan lu sendiri untuk percaya sama dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, itu harus dari dalam hati yang paling dalam. Setuju, katakan amin. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena dituntut oleh orang tua, bukan. Tetapi karena pilihanmu. Satu ketika saya nonton ada satu podcast terkenal di Indonesia, seorang podcast yang besar, dia dari Kristen masuk di agama seberang, kita bersaudara. Kemudian di situ ditanyakan, kenapa Anda ini pindah? Padahal dulu Anda Kristen. Dia bilang gini, saya Kristen dulu adalah karena orang tua. Karena saya terlahir dalam keluarga Kristen, mau tidak mau saya harus mengikuti semua yang diperintahkan oleh orang tua saya sebagai Kristen. Pergi ke gereja hari Minggu, ikut kebaktian pemuda, segala macam, semua saya ikut. Tetapi setelah saya besar, saya punya hak untuk memilih. Sehingga agama saya hari ini adalah pilihan saya. Karena dulu saya jadi Kristen itu karena orang tua saya, bukan karena pilihan saya. Sekarang saya tanya kamu, berapa banyak dari teman Anda yang dulunya setia melayani, tiba-tiba dia pergi meninggalkan Bapa? Kenapa? Dulu dia jadi Kristen itu karena dia terlahir dalam keluarga Kristen, bukan karena dia telah memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah sebelah kiri kanan, sudahkah engkau memilih dia sebagai penciptamu dan Juru Selamatmu? Ngomong. Jangan berpikir Anda tiap hari pergi gereja jadi Anda sudah jadi Kristen. Kau Kristen karena kau orang tua Kristen, Pak, Ibu dong, Susi dong, Bro dong. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, sekarang berubah pola pikir, harus memilih dia. 1, 2, 3. Harus apa teman? Harus apa? Lukas 13 ayat yang ke-20. Ayat yang ke-24 saudara. Kakak harus berjuang. Dia sudah kasih kita pengampunan, amin. Tapi pengampunan itu lu bisa terima kalau lu berjuang. Setuju, katakan amin. Tidak bisa hanya cuma langsung, tidak bisa kak. Keterpilihanmu itu kepada siapa? Anda lebih memilih siapa? Memilih Bapa atau memilih dunia ini? Kalau lu jadi Kristen hari ini itu bukan karena pilihanmu, karena memang lu terlahir dalam keluarga Kristen. Makanya kadang-kadang lu masih duniawi. Lu masih lebih suka nonton, nongkrong dengan lu kawan-kawan. Lu masih keliling ini kota Kupang ini. Lu masih keliling, pal-pal datang. Lu masih berjalan yang tidak karuang. Lu suka berdoa. Lu suka baca Alkitab. Ya karena memang bukan pilihanmu. Coba kalau Yesus itu jadi pilihan kamu atau Yasa itu jadi pilihan kamu. Karena mana coba kita tanya. Berbeda kak. Seseorang yang memilih sesuatu, maka yang pertama dia akan menjadi sungguh-sungguh percaya kepada apa yang dia pilih. Setuju, katakan amin. Kalau dia memilihnya A, maka dia percaya kepada A. Kalau dia memilihnya A, maka dia akan jadi apa? Orang yang bertanggung jawab atas pilihannya. Setuju, katakan amin. Jadi ketika lu mulai percaya kepada dia yang kudus dan yang benar, karena pilihanmu secara pribadi, bukan karena terlahir dalam keluarga Kristen, yang pertama, lu akan jadi orang yang percaya dengan sungguh kepada Bapa. Bukan percaya lagi dengan tidak tulus kak. Nanti pas susah mulai cari Tuhan. Tapi Anda ketika pilih dia, Anda akan mulai percaya dengan sungguh
kepada dia. Artinya apa? Percaya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap begitu kakak. Ketika lu memilih dia sebagai Bapa kita kakak, dan juru selamatmu, kamu lihat apa yang terjadi. Kamu akan belajar berkorban. Kestinggal beta pun kawan-kawan, beta berdoa dulu. Beta baca Alkitab dulu. Kenapa? Karena lu pilih dia nah. Kalau lu belum pilih dia, lu pun kawan datang, Ken jalan kau, jalan. Satu WA, oh oke. Ya karena memang belum memilih Bapa, kita wajar, kita ngerti kok untuk itu. Jonas jalan kau, oke. Mau pi mana, mau pi Maboko, mau pi mana, Farek di situ. Jalan sah. So ada tujuan. Coba lihat sebelah kiri kan, kamu bisa berubah kok. Kalau jalan tuh harus ada tujuan. 1, 2, 3. Kalau ada orang aja sampai song tuh tanya mau pi mana, untuk apa, dan apa untungnya ketemu pi situ. Healing sah, apa healing? Ketomba jalan sah keliling ini kota nih. Hei, lu sonde bosan kuliah ini kotanya cuma berapa kali berapa ini? Ini kota ini tidak besar kakak. Ya gitu. Cobalah kau pergi di Jawa. Kau lihat juga saya kalau pergi di Jawa saya terus suka jalan kakak. Serius. Saya lebih suka dalam rumah. Saya lihat ini manusia-manusia dalam rumah. Daripada saya lihat ini manusia di luar rumah. Apa? Pergi Jaksel, anak Jaksel dong. Mau bilang gaul juga. Dah dolek. Ini pergi di sana juga. Gak tau pergi di Jakarta Utara juga sama. Pergi di Jakarta Timur, Jakarta Barat. Mau pergi di Puncak. Lihat ini turunan-turunan dong semua. Sudah lebih enak itu katompi di mana di situ Sunu saya capek. Capeknya apa? Di jalan. Kenapa? Macet bisa sampai 5 jam. Palanya cuma pergi dari sini, pergi di Subasuka 5 jam. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Makanya dari situ saya mulai belajar. Oh, lebih enak tuh memang satu hari di hadirat Tuhan tuh begini sudah. Karena tidak capek apa-apanya, duduk tikam lutut begini. Kan lebih enak toh. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Itu kalau kau pilih dia. Kalau kau belum pilih dia 100%, otomatis kawan ajak pergi. Kau tapi persekutuan kok. Karena teman ajak. Bukan karena pilihan. Coba kalau karena pilihan. Mau ajak kau sonde kau datang. Kalau karena diajak, Ken lupi kau sonde. Oh, beta badan saya. Oh, minggu depan saya. Oh. Jadi orang datang ini karena seseorang. Tetapi kalau itu sudah menjadi pilihan, apa yang terjadi teman? Mau ada Ken, mau ada Jonas, kau sonde, ke Farek di situ. Beta mau ketemu Tuhan karena beta telah memilih dia. Maka beta harus Kalau beta sudah pilih dia, beta harus bertanggung jawab atas beta pemilihan. Ada amin? Kalau beta sudah pilih dia, baru beta harus taat sama dia. Setuju katakan amin? Kalau beta sudah pilih dia, dari hati yang paling dalam, maka beta harus cinta sama dia, bukan cinta yang lain. Ada amin? Begitu kakak. Jadi sekarang ini kamu ada di dalam fase, katong lagi membawa Anda untuk memilih dia. Tetapi keputusan untuk memilih dia, itu bukan dari pendeta atau hamba Tuhan atau kakak rohani, bukan kak. Tetapi karena dirimu sendiri. Karena ketika kau memilih dia, karena keputusan pribadimu, maka kau akan bertanggung jawab atas keputusanmu. Kamu akan bertanggung jawab atas pilihanmu. Setuju katakan amin. Begitu kakak. Bisa nangkau sampai di sini. Kan kadang-kadang begini. Lu so ajar lu pun kawan. Lu so ajak dia untuk baik nih. Tapi dia tetap bikin rusak. Apa? Mulut lu akan keluar bilang apa? Biar suka dia pilihan. Betul kesan. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Jadi pilihan seseorang tuh. Dia akan bertanggung jawab atas pilihannya. 1, 2, 3. Nah. Jadi sekarang saya kasih waktu Anda 1 minggu. Selama 1 minggu ini akan Anda diproses Bapak lebih luar biasa. Supaya Anda semakin jatuh cinta sama dia. Dan Anda akan memilih dia. Bukan karena Anda terlahir dalam keluarga Kristen. Minggu depan kita akan berdoa supaya Anda ini berkomitmen memilih dia. Sungguh-sungguh dari dalam hati yang paling dalam. Karena ketika Anda memilih dia bukan karena paksaan seseorang. Anda akan percaya sama dia sungguh-sungguh. Anda akan taat sama dia sungguh-sungguh. Anda akan bertanggung jawab atas pilihan Anda.
Anda akan berkorban demi dia karena pilihanmu adalah dia. Anda akan mencintai dia sekalipun 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, lu pun cinta sama dia tidak akan pernah pudar. Mau orang lain ketinggal lu, mau orang lain tusuk san lu, mau orang lain mengkhianati lu pun cinta san dia itu tidak akan pernah pudar. Setuju katakan amin. Apalagi kalau ada yang jatuh cinta sama-sama di sini dalam satu komunitas, kemudian tiba-tiba putus di tengah jalan, itu paling susah. Kenapa? Mau datang ada dia. Maka mau tidak mau ada satu yang gugur. Kenapa satu itu gugur? Yang satu yang gugur itu karena dia tidak pernah memilih bapa. Dia lebih memilih dia pun pacar. Sehingga ketika pacarnya itu meninggalkan dia, apa yang terjadi? Dia pun meninggalkan persekutuan. Komunitas. Dia bilang, beta rasa ke beta soleh di situ lah. Biar su. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Bisa kok pilih dia? Jadi satu minggu Anda mulai belajar. Supaya pilihanmu tepat. Dan ingat, semua pilihan ada konsekuensi. Adam salah pilih, konsekuensinya rusak. Bapa turun memulihkan semuanya. Maka manusia punya tugas harus apa? Berjuang kata situ. Supaya masuk ke pintu yang sempit. Artinya apa? Untuk lu pilih dia tuh susah, susah kak. Dan untuk lu bertanggung jawab atas pilihan lu susah, susah. Lu berkorban susah, susah. Kenapa? Ada rayuan-rayuan gombal dari luar yang berusaha untuk menggoncang lu punya pilihan. Oleh karena itu buka 2 Petrus pasal 1. Yang terakhir 2 Petrus pasal 1. 1 Petrus, 2 Petrus ayat yang ke-10. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin apa? Makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya apa? Kamu tidak akan pernah apa? Tersandung. Setuju katakan amin. Usahakanlah pilihanmu semakin teguh kakak. Nah, ini bosok belum pilih dia, nah karena mana beta bilang semakin teguh. Jadi minggu depan ketemu bikin semakin teguh. Coba lihat sebelah kiri kananmu, kasih tahu. Ternyata ketemu belum pilih dia. Omong kuat. Kenapa? Katong lebih dengar katong pun kawan daripada Bapa. Katong lebih suka berjalan daripada berdoa. Katong lebih suka pergi kemana-mana tanpa tujuan daripada baca Alkitab, merenungkan. Ya karena katong pun pilihan bukan dia. Kalau pilihan Bapa, berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan orang berdosa, yang tidak kumpulan pencemooh. Kan begitu toh? Tetapi yang kesukanya ialah merenungkan sabda itu siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Itu kalau dia pilih Bapa, maka dia akan hidup seperti yang diinginkan oleh Bapa. Setuju katakan amin dulu. Makanya kalau ketong masih ini hari masih duduk masih tidur lebih banyak. Asni bangun, buat apa? Pusing kak. Marina bangun, kenapa? Puyeng pak. Ini kamu baru saya kasih belajar sedikit, kau su pusing. Panasnya minta ampun, tidak ada urusan dan panas. Bapak sudah kasih kesejukan dengan salib itu. Asik ya. Iya kan? Semakin lu percaya dia dan pilihan lu adalah dia, semakin sejuk lu hati dan lu otak kak. Iya. Kalau lu pilih dia kakak biar ada permisi, ada orang ada telanjang di situ, pakai rok mini kok pakai apa? Lu soalnya ada apa-apa. Mau orang bilang gini, wih lu belok kok, soalnya belok kan. Karena memang beta pun hati dan beta pun otak itu pilih Bapa. Sehingga beta harus jaga beta pun hati, beta harus jaga beta pun pikiran. Kenapa? Karena beta pilih dia yang kudus. Sehingga beta harus berjuang untuk menjadi serupa dengan dia dalam kekudusannya. Setuju katakan amin. Jadi kalau hari ini lu masih melawan, lu pilihan bukan dia. Hari ini lu masih terlalu tanganga, berarti lu pilihan bukan dia. Karena kalau pilih dia, gila. Lu akan jadi anak yang taat, yang tunduk dan tahu menghormati pencipta kamu. Setuju katakan amin. Bisa nangkap sampai sini. Lu kalau pilihan dia, ada ibadah rumah tangga di lu rumah, lu suka cita, ketawa terus. Bukan lu muka murung, lu bilang lu ketawa sedikit, kenapa? Lu harus suka cita, kenapa? Itu pilihanmu. Karena lu sudah pilih dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Setuju katakan amin. Ada amin kakak, teman-teman semua, amin dulu. Berarti sudah siap toh? Hati dulu ya kakak, saya tidak paksa hari ini. Tapi
1 minggu ini saya lihat muka-muka Anda, saya tanda minggu depan harus datang. Kenapa? Karena kita harus berdoa di hadapan Bapa sebagai saksi, ada saksi, para saksi semua akan menyaksikan bahwa saya hari ini Bapa memilih engkau. Nah, ingat ada konsekuensi. Amin. Beda dengan orang yang tidak pilih Bapa. Kalau orang pilih Bapa, dia jatuh, dia akan bangun, Kak. Karena dia harus berjuang untuk tetap survive dengan Bapa. Tapi kalau orang yang tidak pilih Bapa, su jatuh, dia bilang begini, beta son layak lagi. Su aja pi persekut, kak dong pisah. Beta ini kayaknya bisa kotor, su najis. Begitu tau. Coba lihat sebelah kiri kanan. Makanya pilih dia, jangan pilih yang lain. Kasih tahu dia. Yang terakhir saya pesan, jangan mengulang kesalahan yang sama seperti Adam. Dia pilih yang salah, maka rusak ini dunia dan rusak juga manusia. Jadi kalau lu pilih yang salah, lu merusak ini dunia dan merusak sesama. Ya toh? Kan ada orang yang jadi hompret itu kan ada 2 jenis yang jadi homo ini, dua jenis. Ada yang disebut dengan biangnya, ada yang disebut dengan korbannya. Yang jadi biang tuh begini, dia datang-datang dia jadi homo, jadi gay, jadi gay. Ini korban. Yang pukul-pukul itu biangnya. Jadi yang harus dihoro itu yang mana? Biang horo. Iya, karena ada anak yang tegar begini, tiba-tiba sudah jalan begini. Dulu jalan begini. Dulu salam dan katong, salam kakak, salam, siap kakak. Sekarang salam kak, kak. Beta dalam hati beta bilang, Tuhan ini beta yang salah lihat atau memang sudah kejadian begini. Dorang mau jalan seperti apapun juga kakak, mau tipu pandangan orang. Kalau orang yang sudah biasa bergaul dengan beberapa teman yang ini kak, ingat kita bukan benci manusianya, kita benci penyelewengan seksualnya, itu salah. Itu tidak berkenan di hadapan Bapa dan merusak tubuh dia. Dan kamu punya tugas harus selamatkan orang-orang begitu. Setuju katakan amin. Bukan membenci, bukan membuat mereka itu semakin rusak, semakin hancur. Kan kita pun Bapa yang tersakiti. Ketika kau memilih Bapamu, kau akan melihat dengan cara pandang Bapa, bukan dengan cara pandang elu lagi. Lu lihat orang begini, najis, tak usah bergaul, nanti kau jadi belok. Makanya pilihan lu tuh harus jelas kepada Bapa supaya lu jangan belok. Amin. Ingat, kita bukan benci manusianya, kita benci dia punya apa penyelewengan seksualnya. Kan tidak boleh, gimana sih? Ya toh, lagi begini. Aduh, selamat siang kak, aduh. Dia mau tipu saya. Ya, ada yang betul-betul dia jubiang karena saking kenal saya. Kan mereka paling ini kesaksian, ada saya tidak sebut namanya di sini. Tapi kalau dia ketemu saya itu dia paling bukan takut juga bukan. Tapi dia tahu ini hamba Tuhan begitu. Dia bilang gini, aduh Kafi, ya beta harus imbangi toh, iya. Bahaya ini nih. Saya bilang gini, sudah setengah bertobat atau sudah bertobat sungguh-sungguh? Berat. Ya, jadi teman-teman mari kita berdoa supaya semuanya bisa berubah. Dan ketika kamu mau menjangkau orang, ketika kamu mau melakukan sesuatu, pastikan pilihanmu itu benar dulu. Setuju katakan amin. Kalau pilihanmu sudah benar, adalah dia yang kudus dan yang benar, saya percaya kamu duduk di mana, kamu berdiri di mana, kau yang jadi influence. Kamu yang punya pengaruh dan mempengaruhi orang lain. Setuju katakan amin. Bukan lu pergi dulu di sini, orang bilang sedikit dulu, satu slow kisah. Oh, sedikit saya kayak beta jantungan. Tapi lu ambil yang sedikit, lu minum. Wih, kak ini ambil dari mana? Mau ke Flores asli. Wih, sedikit lah tambah. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, pastikan pilihanmu adalah dia yang kudus dan yang benar. 1, 2, 3. Supaya lu jangan munafik, ngomong kuat. Supaya lu jangan jadi orang fasik. Supaya lu jangan jadi orang yang kurang ajar. Ya. Karena semakin lu tahu lu punya pilihannya seperti apa kakak, lu akan bertanggung jawab atas pilihan kamu. Lu akan berkorban atas pilihan kamu. Kamu akan bertanggung jawab atas pilihan kamu. Kamu akan percaya dengan sungguh kepada dia yang kau pilih. Itu yang Bapak mau. Adam sudah gagal, sekarang kamu tidak boleh gagal. Pilih, tentukanlah pilihanmu. Bukan take me out ya, tentukanlah pilihan. Tetapi hari ini tentukanlah pilihanmu. Pilihlah dia. Kalau saya dari saya, seperti kami memilih dia.
Kita rindu juga kamu memilih dia, supaya hidup kamu lurus di depannya. Kamu lurus. Ya, soal berkat itu adalah bonus, Kak. Bukan kau ikut dia supaya kau diberkati, tapi kau ikut dia supaya kau mati masuk surga. Ayat yang ke-11 dari 2 Petrus pasal 1 tadi. 2, 3 yang terakhir. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki, yaitu apa? Kalau kamu tidak pernah memilih dia, kamu jangan pernah memimpi orang tanya, mati masuk mana? Surga. Omong kosong. Karena lu jadi Kristen hari ini bukan karena pilihan kamu, tapi karena kamu terlahir dalam keluarga Kristen. Oleh karena itu, tentukanlah pilihanmu sekarang. Maka kamu akan bisa kembali kepada Bapa di tempat di mana dia itu ada, di surga yang kekal. Amin. Katakan sebelah kiri kananmu, tetap semangat. Oke, saya kasih PR ya, pulang rumah mulai belajar untuk mempersiapkan hati untuk memilih dia. Rindunya kami, saya berdoa supaya kamu pilih dia. Jangan pilih yang lain. Sebab yang lain hanya cuma membuat Bapa murka dan akhirnya membuat semua menjadi rusak. Tetapi kalau pilih dia, itu jaminannya. Kau menerima hak penuh untuk masuk dalam pemerintahan yang kudus dan yang benar, di mana dia itu ada. Mari tundukkan kepala.